kurang tinggi segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. صل وسلم على نبينا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه أهل الصدق والطاعات. فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم عظيم. هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kalimat tasyakur, alhamdulillah, puji atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah takdirkan kita bisa berkumpul di tanah lapang dengan mengagungkan asma Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang dipenuhi keberkahan-keberkahan, hamba yang dipenuhi keberlimpahan dan keberuntungan baik di dunia dan akhirat. Teriring salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk baginda Rasul yang mulia, pemimpin dunia wal akhirah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di hari raya Idul Adha disunnahkan kepada kita untuk memotong hewan kurban seperti unta, sapi, kerbau, kambing ataupun domba pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Secara lahiriah kita menyembelih hewan kurban, namun hakikatnya adalah kita menyembelih segala bentuk kecintaan kita kepada duniawi yang dapat mengurangi bahkan menghalangi daripada kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kecintaan duniawi melebihi cinta kita kepada Allah, maka akan membuat seseorang menjadi serakah, menghalalkan segala cara, berbuat zalim, bahkan menindas orang lain. Maka dengan ibadah kurban dapat melatih diri kita agar tidak tertawan, agar tidak terbelenggu oleh cinta kita kepada dunia. Maka karenanya bagi kita yang memiliki kemampuan, ada rizki, ada kekuatan, maka berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukanlah darah dan daging itu yang akan mengundang keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan kitalah yang dapat mencapai derajat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Hajj ayat ke-37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging kurban, hewan yang kita sembelih dan juga darahnya sekali-kali tidak akan sampai untuk mencapai derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
akan tetapi ketakwaan dari kitalah yang dapat mencapai dan menggapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan kita semua supaya kita mengagungkan Allah terhadap hidayah yang sampai kepada kita. Apa kata Allah? Wa basyiril muhsinin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang baik yang berusaha untuk menjalankan semua kebaikan yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu ritual keagamaan yang kaya akan makna simbolis dan metaforis, dan sepatutnya ditafsirkan oleh kita dalam konteks nilai-nilai universal Islam. Ada banyak pesan dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari perayaan ibadah kurban ini. Salah satunya adalah keberhasilan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Sayyidatuna Siti Hajar alaihissalam dalam proses mendapatkan, mendidik dan mengasuh putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Mari kita hayati sejenak ayat yang Allah firmankan di dalam surah As-Saffat di ayat yang ke-100. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak tersebut sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai putraku yang tercinta, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah olehmu bagaimana pendapatmu. Apa jawaban Nabi Ismail? Beliau menjawab, wahai ayahandaku yang tersayang, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan melihatku dan mendapatiku termasuk di antara orang-orang yang sabar. Secara historis, kisah ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah esensi iman, esensi takwa, dan nilai-nilai yang bisa kita ambil yang melekat daripada ibadah kurban tersebut. Maka nilai-nilai ini telah diimplementasikan dan ditunjukkan, dibuktikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan tersebut. Maka hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri Nabi Ismail alaihissalam bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah subhanahu wa ta'ala haruslah dipatuhi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada kita semua, kepada umat dan generasi yang akan datang, bahwa adakah kita, adakah mereka yang sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang ia sayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala? Adakah di antara kita, adakah generasi kelak yang akan datang, mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Maka semoga kita semua, anak-anak keturunan kita, menjadi hamba-hamba beriman yang dapat menjadikan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Sayyidatuna Hajar alaihissalam dan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik tauladan di dunia hingga kelak di surga. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsira, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad arsalahu bashiran wa nadhira. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ma ta'aqabat al-awqat was-sa'at laylan wa nahara.
Di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk dan tadarruk, mari kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjuruskan kita umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya Allah dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Amin Allahumma amin. Mari kita angkat tangan kita, tundukkan kepala dan hati kita penuh khusyuk, bermohon dengan penuh harap kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pemberi nikmat serta pengabul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu. Salli wa sallim ala habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ya rafi'ad darajat, ya dafi'al bariyat, يا غافر الذنب والخطيئات اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا يا الله اجعل حجنا وحجهم مبرورا وسعينا وسعيهم مشكورا وذنبنا وذنبهم مغفورا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. Duhai Allah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di hari yang agung dan mulia ini, diiringi salawat dan salam atas kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limpahan keberkahan dan kemuliaan untuknya. Ya Allah yang Maha mendengar suara dan setiap untaian kalimat doa dan munajat kami. Ya Allah yang Maha mengetahui setiap hajat-hajat kami. Ya Allah yang Maha mengabulkan setiap permohonan kami. Ya Allah yang Maha meninggikan derajat dan kedudukan kami. Ya Allah yang Maha menjaga dan menyembuhkan kami dari segala bala bencana serta musibah. Ya Allah yang Maha mengampuni setiap kesalahan dan dosa maksiat kami. Ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Rabb, dan dosa kedua orang tua hamba ya Allah, dosa ayah bunda kami ya Rabb. Anugerahkanlah kami kasih sayang-Mu kepada orang tua kami. Karuniakanlah kemuliaan, keberkahan, kesehatan dan umur yang panjang kepada ayah bunda kami ya Allah. Kuatkanlah iman Islamnya ya Rabb. Ada di antara kami ayah bundanya yang telah wafat, yang telah tiada dan mendahului kami, maka muliakan mereka di alam barzakhnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman syurga-Mu ya Rabb. Ya Allah, dan tidak Engkau wafatkan kedua orang tua kami dan kami juga orang-orang kami cintai, saudara-saudari kami muslimin muslimat, kecuali dengan keadaan yang terindah husnul khatimah. Ya Allah, takdir-Mu untuk bisa berhaji dan berumrah, menziarahi Rasulullah. Ya Allah, beri kami jalan takdir-Mu untuk bisa berhaji dan umrah, menziarahi Rasulullah. Ya Allah, dan jadikan saudara-saudari kami yang saat ini sedang berhaji, yang saat ini sedang menunaikan daripada rukun agama-Mu ya Rabb, baik dari kampung kami Indonesia dan dari seluruh penjuru negeri, Engkau jadikan haji mereka mabrur, yang pahalanya Engkau terima dengan sempurna ya Allah. Ya Rabb, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang saleh dan para anbiya di surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan yang sempurna. Ya Allah, ijabahlah doa kami, kabulkanlah permohonan kami, segerakan kebaikan, keberkahan, keberlimpahan untuk kami ya Allah. Bersama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج علينا وعلى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.